Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufar, panggil saya Pak Aufar. Alhamdulillah, kebetulan pada tahun ajaran ini saya ditugaskan untuk mengampu pelajaran PAI kelas 3. Iya, kelas 3. Senang belajar agama Islam dan budi pekerti. Nih judul bukunya. Kita sekarang masuk ke bab kedua tentang hadis tentang perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Itu ada 3 hadis dalam bab kedua ini. Bapak akan menyederhanakan peta konsepnya. Jadi dalam bab kedua ini kita bahas 3 hadis nih. Hadis pertama tentang perilaku mandiri, hadis kedua tentang perilaku percaya diri, dan hadis ketiga tentang tanggung jawab. Selanjutnya kita langsung aja nih, kita masuk ke hadis pertama, bagian yang A. Hadis tentang perilaku mandiri. Sebelumnya, anak-anak tahu nggak siapa yang tergolong anak mandiri itu? Anak yang mandiri adalah yang mandi sendiri. Bukan. Anak yang mandiri adalah anak yang selalu melaksanakan kegiatan dan tugas sekolahnya dilakukan sendiri dan pantang meminta bantuan orang tua, kakak, saudara, dan teman-temannya. Tapi kalau minta bantuannya buat hal kebaikan nggak apa-apa. Misalnya kita nggak bisa, nggak apa-apa, kita minta tolong juga ke orang tua, ke kakak. Tapi tetap kita harus mandiri. Seumpamanya kita bisa sendiri. Gitu. Mandi sendiri juga termasuk itu mandiri. Nah, intinya mandiri itu tidak menjandarkan tugas kepada orang lain. Gitu. Itu namanya mandiri. Langsung aja nih, kita coba lihat hadisnya gitu. Hadis tentang perilaku mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Anis Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyakhudha ahadukum ahbalahu summa yatil jabal fayatiya bihusmatin min haqabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakufallahu biha wajahahu khairul lahu min ay yas'alan nas a'tahu aw mana'uhu, rawahul Bukhari. Artinya, dari sahabat Zubair bin Awam berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seseorang dari kalian semua itu mengambil beberapa tali lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia datang kembali dengan membawa sikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu menjualnya, kemudian dengan cara demikian itu Allah menahan wajahnya, yakni dicukupi kebutuhannya. Maka hal semacam itu lebih baik baginya daripada meminta-minta pada orang, baik mereka memberinya atau menolaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dalam hadis ini terkait dengan hidup mandiri, Islam sangat menganjurkan pemeluknya agar senantiasa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, kita bisa lihat nih dalam kandungan hadis ini. Di situ Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah, berkata nih bahwa Rasulullah itu bilang, sesungguhnya jika ada seseorang dari kalian semua tuh pada saat itu yang mengambil beberapa tali, kemudian ia ke gunung, turun dari gunung membawa kayu, kemudian dijualnya. Nah, itu lebih baik daripada minta-minta. Artinya apa? Jadi orang itu mandiri nyari pencariannya sendiri. Jadi dengan mencari kayu bakar di gunung, bawa tali sendiri, turun sendiri, kita jual sendiri. Nah, itu orang mandiri namanya, tanpa minta-minta. Jadi mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencari nafkah. Itu contoh perilaku mandiri yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau dalam konteks kita, dalam keseharian kita nih, anak-anak kelas 3 ya, contohnya mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, di rumah kadang kan kita tuh lagi tidur nih, disuruh lagi nonton TV, disuruh makan, padahal udah disiapin, ya kan, di dapur. Kita tinggal ngambil sendiri tuh, tapi malas.
minta disendokin sama orang tua. Nah kalau udah bisa ya kita mandiri, kita ke dapur sendiri, nyendok nasi sendiri, kalau nyampe kita makan sendiri, jangan minta suapin. Itu kalau mandiri di rumah gitu. Kemudian juga ada mandiri di sekolah, ada tugas nih dari gurunya, PR, disuruh apa contohnya, menghafalkan ya, kita coba buka bukunya sendiri, kita hafalin sendiri ya. Tapi tetap kalau misalnya nggak bisa, kita minta bantuan orang tua, tapi tetap mandiri harus diutamakan. Seumpamanya nggak bisa, baru kita minta tolong kepada orang tua gitu. Itu salah satu kandungan daripada hadis tentang perilaku mandiri contohnya gitu. Jadi semoga anak-anakku sekalian itu belajar nih hidup mandiri dari mulai kecil gitu. Jangan bergantung kepada bantuan orang lain gitu, kecuali emang benar-benar kita nggak bisa. Jadi gitu. Jadi itu bagian yang pertama tuh tentang perilaku mandiri. Ya, kita masuk ke bagian yang B di dalam bab kedua. Yang B yaitu hadis tentang perilaku percaya dengan diri sendiri. Anak-anakku yang pintar, yang ganteng, yang cantik, yang soleh, yang soleha, ya kan? Tahukah kamu apa itu percaya diri? Sebelum membahas materi itu percaya diri, ini ada cerita nih tentang anak yang percaya diri, ya kan? Jika kamu ingin mencapai cita-cita yang diinginkan, kamu harus percaya diri, gitu. Selain itu juga harus rajin belajar. Contohnya diceritain ini nih di buku, bisa kita lihat sama-sama. Ada contoh. Pada suatu hari saat ada anak yang ingin ikutan lomba puisi. Jadi nih anak ingin ikut lomba puisi. Akan tetapi anak itu nggak yakin nih dia bisa baca puisi, bisa menang. Baca sih bisa mungkin ya, tapi nggak yakin nih dia bisa menang. Nah kemudian untuk dapat menampilkan yang terbaik, kemudian anak itu percaya nih sama dirinya sendiri. Aku bisa baca puisi, aku bisa, insya Allah dapat hasil yang terbaik. Kemudian dia belajar sungguh-sungguh tuh anak, sungguh-sungguh minta ajarin yang pintar baca puisi. Misalnya gurunya pintar baca puisi, minta ajarin sama gurunya. Kemudian percaya nih dengan hasil, dengan ikhtiar, dengan kemampuannya. Kemudian dia belajar membaca puisi, rajin belajar tiap hari baca puisi. Pada akhirnya ketika ada lomba, ikutan. Kemudian dia baca puisi. Setelah itu karena hasil percaya diri tersebut, ia jadi juara 1. Nah, itu contoh daripada perilaku percaya diri gitu. Sama dalam kehidupan kita nih, anak-anak juga harus percaya diri. Misalnya ada pelajaran matematika, wah takut nggak bisa, tapi kudu percaya diri, rajin belajar kuncinya. Rajin belajar, minta ajarin sama orang tuanya, sama gurunya. Kemudian belajar terus. Kemudian ketika ujian, ternyata beneran bisa. Itu namanya percaya diri. Harus percaya dengan kemampuan diri sendiri. Nah, di dalam buku ini nih ada ayat juga hadis tentang percaya diri. Contohnya ayat pertama yang ada di Quran surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Yusuf ayat 87. Artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Nabi Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang yang kafir. Itu Quran surat Yusuf. Jadi percaya diri itu juga berarti tidak putus asa terhadap rahmat Allah gitu. Itu arti daripada percaya diri. Percaya dengan kemampuan diri sendiri. Tidak putus asa. Aku udah nggak bisa nih, udah malas.
Nah itu nggak percaya diri namanya putus asa sama rahmat Allah, bahwa dia nggak yakin kalau dirinya mampu. Itu di dalam surat Yusuf. Kemudian ada hadis tentang percaya diri. Hadisnya bunyinya gini, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu Tirmidzi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, itu percaya diri artinya juga kemampuan sendiri tuh, percaya kepada kemampuan diri sendiri. Juga percaya diri berarti meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya, gitu. Kemudian percaya diri juga termasuk akhlak yang terpuji. Itu hadis tentang percaya diri. Nah, adapun ciri-ciri anak yang percaya diri di antara lain adalah rajin belajar, kemudian tampil di depan umum apa adanya, tidak malu. Itu salah satu percaya diri juga tuh, tidak malu sama temennya, nggak malu. Nah, itu percaya diri. Sama gurunya tidak malu. Ketika ada siapa yang bisa jawab pertanyaan ini, angkat tangan. Itu percaya diri namanya. Kemudian tidak berlebihan, tidak lebay kalau kata orang tuh. Ya, kata anak sekarang nggak lebay. Kemudian anak yang percaya diri itu wajahnya selalu tampak ceria, jadi senyum terus. Ya, gimana kalau Anji gini senyum? Ya, kemudian lancar dalam berbicara, yakin sama dirinya. Kemudian tidak mudah terpengaruh terhadap bujukan orang lain. Temennya ngajak buruk, enggak, jangan gitu. Kita percaya sama diri kita berbuat baik. Ya, itu lebih lengkapnya nih bisa dibaca lagi, dipahamin tentang hadis tentang perilaku percaya diri gitu. Mungkin itu bagian yang kedua. Oke, kita masuk bagian terakhir. Hadis yang ketiga, yang C, tentang perilaku tanggung jawab. Anak-anakku sekalian, pada hakikatnya semua manusia itu adalah pemimpin. Jadi tiap kamu nih yang nonton sekalian, yang cewek, yang cowok, itu semuanya sebenarnya pemimpin gitu. Dengan demikian berarti kita semua harus membiasakan, harus mempunyai perilaku tanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab atas segala sesuatu apa yang kita lakukan. Jika kita sebagai murid, kamu nih murid nih, harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Belajar secara sungguh-sungguh, nggak males-malesan, nggak main doang kerjaannya. Jadi harus belajar, terlebih dalam kondisi seperti ini, ya kan? Itu tanggung jawab sebagai murid, yaitu belajar yang pertama. Kemudian bermanfaat bagi keluarga, misalnya di rumah. Nah, itu juga harus manfaat, jangan kerjaannya cuma main gitu. Kalau disuruh sama orang tuanya, kita kerjakan gitu. Kemudian bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, agama. Itu nanti pas udah gede kita harus sampai seperti itu. Kita masih di tataran sekarang nih kelas 3. Intinya belajar dengan sungguh-sungguh, menaati apa yang diperintahkan oleh orang tua. Nah, itu supaya kita bisa bermanfaat bagi yang lain. Jadi itu tanggung jawab kita sebagai murid gitu, sebagai manusia. Kemudian Islam sangat menjunjung tinggi tanggung jawab. Tanggung jawab ada hubungannya sama hak dan kewajiban. Orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya, misalnya dikasih harta nih orang, nah ia juga mempunyai kewajiban. Apa kewajibannya? Menunaikan zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Itu bagi orang-orang yang diberkahi harta yang melimpah, harta yang cukup, itu juga termasuk mempunyai tanggung jawab untuk
eh, menunaikan zakat, infak, sedekah dan sebagainya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Kemudian ada juga tanggung jawab kepemimpinan dalam Islam. Ada juga tuh dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, kita semua memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap siapa? Diri kita sendiri. Jadi tiap kamu adalah pemimpin, kamu harus tanggung jawab sama diri kamu sendiri. Apa yang kamu lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Misal seorang ayah juga harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab sama keluarganya, sama istri, sama anak. Nah, kalau di kamu tuh bapak kamu misalnya, seorang bapak harus tanggung jawab sama kamu. Misalnya disuruh sholat, itu tanggung jawabnya bapak. Kamu harus sholat kayak gini. Nah, kamu melaksanakan itu, tanggung jawab sama diri kamu. Selain bapak kamu ingetin, kamu juga harus mempunyai kesadaran untuk sholat. Untuk belajar juga tadi sebagai murid harus kita sebagai murid itu tanggung jawabnya ya belajar gitu. Seorang guru, nah bapak nih contohnya misalnya seorang guru mempunyai tanggung jawab atas muridnya. Nah, gimana contohnya? Ya ini contohnya mengajarkan, jadi mentransfer ilmu yang ada di buku yang bapak tahu kepada kamu. Itu tanggung jawab seorang guru. Juga tanggung jawabnya apa? Ngasih tugas, itu ngasih PR, itu tanggung jawab guru. Nanti tanggung jawabnya tugas udah dikerjain, dikoreksi, dinilai, itu tanggung jawab seorang guru. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan seperti ini. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, sampai akhir. Nah, itu potongan doang. Jadi cuma satu kalimat kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi ila akhiri, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa isinya? Artinya yaitu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di dalam hadis sendiri Rasulullah mengatakan bahwa setiap kita nih, setiap orang, setiap manusia itu merupakan pemimpin dan kelak di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Ya seperti tadi, seorang penguasa misalnya presiden itu pemimpin, nanti dipertanggungjawabkan itu rakyatnya kayak gimana gitu, sentosa apa kagak. Seorang orang tua, ayah pemimpin, seorang ibu pemimpin bagi apa yang dipimpinnya gitu. Jadi kita sebagai murid juga pemimpin, minimal pemimpin atas diri kita sendiri yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Jadi itu betapa besarnya perilaku tanggung jawab, betapa pentingnya gitu. Itu barusan hadis tentang perilaku tanggung jawab. Ya mungkin itu saja di bagian yang ketiga ini, di bab kedua. Kemudian nanti ada tadrib seperti biasa, ada latihan. Cuma latihannya nanti belakangan, oke? Kita sementara belajar itu dulu, tolong dipahami dan juga dibaca-baca lagi. Mungkin sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.